kasih Tuhan. Roh Kudus Engkau bekerja. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan. Dan setiap jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan, mereka yang ada di rumah Tuhan, kami percaya urapan kebersamaan dari Allah mengalir menjadi setiap. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya.
kami selalu mempercayai bahwa firman-Mu adalah kekuatan dan pertolongan bagi kami. Saat kami mengalami kesulitan, firman-Mu memberi kekuatan bagi kami. Saat kami mengalami masalah, Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Itu sebabnya ketika firman Tuhan sebentar ditaburkan kepada kami, Roh Kudus urapilah kami sekalian, sehingga setiap firman Allah yang sampai yang datang kepada kami, Dia menjadi hidup, Dia berkuasa di dalam hidup kami. Segala penguasa yang bukan dari Tuhan, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Engkau ada di tengah-tengah kami, melawat dan memberkati kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan. Dari Injil Matius pasal yang ke-7 Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 28 sampai ayat 29. Dalam tema yang tertera di dalam ayat itu berbunyi kesan pendengar. Kita akan membaca bersama-sama ayat ini pada hitungan yang ketiga, 2, 3. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, tajuklah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Puji Tuhan. Biasanya kesimpulan itu diletakkan pada akhir bagian. Kalau kita telah mempresentasikan materi, lalu kita diajak untuk memberikan kesimpulan. Nah, biasanya kesimpulan itu adalah hasil dari berbagai riset, berbagai penelitian, kita simpulkan menjadi satu. Contoh ketika kita menyimpulkan tentang akhir hidup seseorang, dia dapat dipercaya atau tidak. Nah, kalau kita katakan seseorang itu dapat dipercaya atau tidak, tentu kita akan meneliti dengan sebaik-baiknya. Kita akan lebih banyak waktu bergaul dengan teman kita itu atau saudara kita itu. Kita akan lebih banyak memberikan waktu untuk bercengkrama dengan mereka, sehingga pada waktu kita diminta kesimpulan yang kita sampaikan itu adalah sesuai dengan fakta. Itu sebabnya kesimpulan yang kita ambil terhadap seseorang atau ketika kita menilai seseorang itu tergantung kepada apa yang kita nilai. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 28 sampai ayat 29, ini bicara tentang murid-murid atau orang banyak yang pada waktu hadir mendengar Yesus mengajar mereka di atas bukit. Kesan yang terdengar pada akhirnya mereka dapat memberikan kesimpulan tentang apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu.
Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini itu terkait erat semua dengan apa yang diperbincangkan mulai pasal yang ke-6 itu, tentang bagaimana berdoa. Dalam pasal yang ke-5, khotbah di atas bukit, tentang kekhawatiran, tentang menghakimi, tentang puasa, dan seterusnya itu adalah pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan. Akhir dari pengajaran itu, semua mereka sepakat bahwa ada rasa takjub di antara mereka. Bapak Ibu Saudara, saya ingin sampaikan begini. Ada banyak orang mendengar tetapi tidak memberikan perhatian. Sebab mungkin banyak faktor yang mempengaruhi di dalam lingkungannya. Tetapi ketika saya membaca ayat yang ke-28 dengan kata takjub, setelah Tuhan Yesus memberikan pengajaran itu berarti sebagian besar di antara mereka adalah orang-orang yang memberikan perhatian penuh kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga memang meskipun di sekitar kita, di sekitar mereka banyak halangan, di sekitar mereka mungkin banyak gangguan, tetapi kalau orang memperhatikan dengan baik, dia akan menangkap sesuatu. Dia dapat mengerti apa yang disampaikan itu. Tetapi yang menjadi masalah, yang menjadi problem di dalam mendengar adalah seringkali kita mendengar hanya sekedar mempergunakan telinga saja. Kalau beberapa istilah orang berkata masuk telinga kiri kemudian keluar telinga kanan. Apa yang didengar itu tidak pernah tersimpan, tidak pernah singgah di dalam hidup kita. Nah, orang yang seperti ini yang minggu lalu kita pelajari adalah orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Orang yang tidak memberikan perhatian itu sama seperti itu. Ketika mendengar firman Allah, cepat berlalu begitu saja. Sehingga bagaimana mungkin mereka dapat kuat menghadapi terpaan angin. Mereka pasti tidak akan pernah bisa berdiri menghadapi semua resiko yang harus mereka tanggung. Kenapa? Karena firman Allah yang didengar itu hanya sekedar didengar. Beda Bapak Ibu Saudara kalau orang memperhatikan dengan baik, memberikan perhatian dengan penuh. Firman Allah itu akan dapat hidup, dapat tumbuh dengan sempurna di dalam pribadi seseorang itu. Nah, yang penting di dalam mendengar adalah memberikan perhatian yang penuh kepada firman yang disampaikan itu. Itu sebabnya di dalam ayat 28, ketika mereka memberikan perhatian penuh kepada pengajaran Tuhan, yang terjadi adalah takjublah orang banyak itu. Ada banyak orang mendengar firman Allah takjub. Karena memang mungkin pembicaranya adalah orang yang pandai berbicara. Orang yang begitu pandai mengatur kata-kata. Tetapi kalau
dan melakukan firman Allah, maka itu juga akan menjadi kosong. Maka hal yang kemudian kita pelajari dari bagian ini adalah mereka takjub ketika mendengar segala pengajarannya itu. Kata takjub itu lebih kepada seperti ini. Ada pengajaran yang mungkin pernah mereka dengar, tetapi kualitasnya berbeda. Cara menyampaikannya berbeda. Siapa yang mengajar itu juga punya kualitas yang berbeda. Nah, ketika Tuhan Yesus mengajar para murid dan orang banyak pada waktu itu, mereka semua takjub mendengar perkataannya. Artinya saat mereka memberikan perhatian penuh, ada rasa takjub. Mereka begitu memberikan perhatian penuh kepada berita firman. Nah, saya coba mengungkap sedikit apa sih makna daripada takjublah itu. Pernyataan ini sebenarnya menegaskan tentang kualitas, tentang sebuah kepastian. Dari sudut pandang Tuhan Yesus, apa yang disampaikan itu berkualitas. Hukumnya adalah pasti dari segi pembicaranya. Itu sebabnya tidak heran ketika Tuhan Yesus mengajar, mereka yang diberikan pengajaran itu memberikan atensi, memberikan perhatian penuh, sehingga mereka takjub. Karena apa? Ada kualitas yang disampaikan. Yang disampaikan itu merupakan sebuah kepastian. Artinya apa yang disampaikan itu tidak perlu diragukan lagi. Sebab perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus itu sangat berpengaruh bagi orang-orang yang mendengar firman itu. Maka di dalam Yohanes pasal yang keempat, Yohanes pasal yang keempat ayat 13 sampai ayat yang ke-14, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Air yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus itu bukan air material yang kita minum, itu tidak. Tapi ini adalah bicara tentang firman Allah. Ketika seseorang makan dan meminumnya, di dalamnya akan mengalir aliran air kehidupan sampai kepada hidup kekal. Ini bukan hanya sebuah perkataan yang berlalu begitu saja, tetapi ini adalah bicara tentang kepastian hidup di dalam Kristus. Itu sebabnya banyak orang mendengar, kesannya adalah mereka takjub. Mereka terheran-heran dengan pengajarannya. Sebab apa yang dikatakannya itu adalah benar adanya, tidak diragukan. Contoh kasus, ketika Tuhan Yesus berkata, robohkan bangunan itu,
dalam 3 hari pasti akan dapat dibangunkan kembali. Itu bukan bicara tentang merobohkan tembok, merobohkan bangunan, tetapi itu bicara tentang dirinya sendiri, peristiwa yang akan terjadi kemudian. Bahwa Yesus akan mati dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Dia telah sampaikan jauh-jauh hari peristiwa itu dan kemudian digenapi. Kitab Yesaya, di mana Tuhan Yesus 600 tahun sebelum dia lahir telah dinubuatkan bahwa di atas bahunya dia adalah penasihat ajaib. Dia adalah Bapa yang kekal, Raja damai. Menunjuk kepada siapa? Yesus Kristus yang kemudian lahir menjadi manusia itu. Maksud saya adalah apa yang terucap dari mulut Allah, dari firman-Nya itu tidak dapat diragukan, tidak dapat disangkal, karena memang mengandung kepastian. Itu sebabnya bagi orang-orang yang mempercayai, hal itu menjadi sebuah kekuatan baginya. Tentu Bapak Ibu Saudara pernah mendengar celotehan ini. Bagi orang miskin, bagi orang susah, omongan benar sekalipun itu dianggap bohong. Tetapi kalau dia orang kaya, katanya, mohon maaf, buang angin pun itu jadi inspirasi, dianggap kebenaran. Dalam rangka inilah Bapak Ibu Saudara kita mengkonfirmasi hal ini, bahwa firman Allah yang disampaikan oleh Tuhan itu benar, pasti adanya. Problemnya bagi kita adalah saat kebenaran itu dinyatakan bagi kita, sementara kesulitan yang datang kepada kita mengkonfirmasi kebenaran firman Allah itu, kepastian dari firman Tuhan itu, kita lebih terarah perhatian kita kepada kesulitan yang kita alami. Kita lebih memfokuskan diri kepada kesulitan yang sedang terjadi di dalam hidup kita. Padahal kesulitan itu adalah satu bagian di mana Allah sedang mengkonfirmasi kebenaran firman-Nya bagi kita. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu bersama-sama dengan kita. Nah, sekali lagi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu adalah benar adanya. Sehingga semua orang menjadi takjub. Sebab mereka mengerti apa yang disampaikan itu berkualitas. Ada sebuah kepastian. Maka Bapak Ibu Saudara, menurut saya begini, perhatian mereka sampai mereka memberikan penuh dalam hidup mereka, sampai mereka memberikan hati, memberikan perhatian. Kenapa? Karena mereka tahu apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu sebuah kebenaran. Tidak dapat diragukan kebenarannya. Kalau kita mendengar berita-berita yang ada di media sosial, Bapak Ibu Saudara harus cek dan dicek. Beberapa kali saya diberikan
berikan informasi ada undian dari Astra belum lama ini kan. Saya cek, saya buka Google, saya tanya apakah benar Astra mengeluarkan undian berupa sepeda motor dan mobil. Mereka konfirmasi bukan, tidak pernah Astra memberikan itu. Tetapi berita yang sampai kepada saya, yang sampai kepada kita, ada begitu peristiwanya. Maksud saya adalah setiap berita yang kita terima tidak boleh ditelan mentah-mentah karena kebenarannya itu masih diragukan. Tapi untuk kebenaran firman Allah itu beda. Karena dia berkualitas, karena itu berasal dari kebenaran yang sesungguhnya, karena itu memang perkataan dari Allah sendiri, maka untuk kebenaran firman Tuhan itu kita harus berkata ya untuk kebenaran. Seperti kepada Simon Petrus ketika dia telah sepanjang malam menaburkan jala itu, dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ketika Tuhan Yesus katakan, Simon, tebarkanlah jalamu agak ke dalam, Simon berkata apa? Guru, telah sepanjang malam ini aku lelah menabur jala. Tetapi karena engkau menyuruhnya, maka aku akan melakukannya juga. Bagi Simon Petrus, untuk sebuah kebenaran, dia tidak bisa tawar-menawar. Apapun yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, itu adalah kebenaran. Itu adalah kepastian. Dan baginya tidak dapat diragukan lagi. Meskipun sepanjang malam dia tidak dapat menghasilkan apa-apa. Tetapi untuk perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, Simon berkata, karena engkau menyuruhnya, maka aku melakukannya juga. Kita dapat melihat banyak peristiwa tercatat di dalam Injil ini. Bagaimana sesuatu yang sulit untuk diterima secara logika, mereka lakukan begitu saja dan mereka memperoleh sesuatu yang mereka butuhkan. Lazarus yang telah mati 3 hari di dalam kubur dibangkitkan. Bagaimana Maria tidak mempercayai hal itu? Lazarus sudah mati 3 hari, bagaimana mungkin dia tidur? Tetapi untuk sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, Maria, Marta, dan saudara-saudaranya menerima kebenarannya itu. Bapak Ibu Saudara, seharusnya firman Allah itu membuat kita takjub, membuat kita terheran-heran. Harusnya firman Allah itu membuat kita bergairah menjalani hidup ini. Karena itu adalah bicara tentang kepastian. Kalau kita melihat di sekitar kita, gak ada yang pasti. Apa yang pasti di sekitar kita? Bidang apa yang bisa memberikan kepastian kepada kita? Tidak ada. Kecuali firman Allah yang pasti itu, yang harus membuat kita takjub setiap hari. Maka penting Bapak Ibu Saudara kita membaca dan merenungkan firman Allah. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang setiap hari membaca Alkitab? Ada? Ya, puji Tuhan. Saya dengan keluarga setiap pagi membaca Alkitab. 5 ayat, kadang-kadang 3 pasal, 4 pasal dalam satu pagi, 2 pagi kami. Kenapa? Karena saya tahu seseorang itu akan menjadi kuat.
Seseorang itu akan menjadi kokoh ketika dia membaca dan merenungkan firman Allah. Saya mempercayai begini, kita akan lebih banyak mengalami sesuatu yang takjub dari firman Allah, di mana firman Allah yang pasti itu dinyatakan bagi kita. Sulit bukankah kita berpikir, Bapak Ibu Saudara? Di tengah situasi seperti ini, sebenarnya saya juga takut. Saya harus pergi ke Salatiga, saya harus ikut penguburan jemaat, saya harus ke Lampung, saya harus melakukan aktivitas ini dan itu dan seterusnya. Secara nalar saya takut dengan wabah ini. Tetapi saya mempercayai kalau Tuhan menjadi sumber kekuatan dan perlindungan kita sampai hari ini. Itulah ketakjuban kita yang harus kita rasakan. Bapak Ibu Saudara, mungkin ya, ini seringkali saya sampaikan. Coba cari data, kenapa kita bisa tidur? Bahkan ada seseorang tulis begini, ada obat untuk membuat kita tidur, tetapi tidak ada obat untuk membuat kita bangun. Malam kita bisa tidur dengan baik, pagi-pagi kita bangun. Sebab ada banyak orang bisa tidur, tidak bisa bangun. Tetangga kampung kami dulu waktu SMA saya ingat, paginya itu segar, masih beraktivitas karena anaknya itu adalah teman seleting saya waktu SMA. Tiba-tiba waktu tidur, paginya digoyang-goyang sudah nggak ada. Kalau kita bisa bangun pagi, hal yang sederhana sesimpel itu karena Tuhan melakukan sesuatu bagi kita. Maka saya mempercayai sama seperti para murid, mereka takjub mendengar pengajarannya. Kenapa? Karena mereka memberikan perhatian penuh. Sehingga tindak lanjutnya adalah mereka percaya kepada Tuhan. Meskipun nanti kalau kita belajar sedikit di antara mereka yang mendengar ini menjadi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tetapi kita dapat melihat diwakili oleh para murid. Bagaimana Simon, bagaimana Petrus, bagaimana Yakobus harus mati syahid. Semua itu karena apa yang dikatakan oleh Tuhan dipercayai dilakukannya di dalam hidupnya sehari-hari. Nah, mengapa Tuhan Yesus mengajar itu kesan terakhir mereka takjub? Itu dikontraskan dalam ayat 29. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Itu yang membedakan. Tuhan Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Bukankah di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-18 menyatakan demikian? Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Kenapa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Maka isi dari pengajarannya itu adalah menjadikan. Isi dari pengajarannya adalah membuat, menyembuhkan, membangkitkan. Karena dia adalah berkuasa. Bapak Ibu Saudara, betul
betapa besar sebenarnya pelayanan-pelayanan, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ketika kita mengikut campur tangankan Tuhan di dalam kegiatan keseharian kita. Penyertaan Allah di dalam hidup kita perlu kita maksimalkan. Sebab apa? Tidak mungkin akan mendasar, tidak akan mungkin dapat diterima dengan baik, tidak mungkin akan sampai sesuai dengan tujuan tanpa ada kuasa yang menyertai. Maka tidak heran kita dapati pernyataan para murid dalam Matius 7 ayat yang ke-28-29 itu. Mereka yang mendengar pengajaran Tuhan Yesus, mereka takjub. Karena Tuhan Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Lihat dalam pelayanan-pelayanannya. Ketika berhadapan dengan orang sakit, disembuhkan. Lazarus yang mati dibangkitkan. Anak muda di Nain yang telah mati juga dibangkitkan. Orang yang timpang, orang yang tuli, orang yang buta, orang yang lumpuh, semua disembuhkan oleh Tuhan. Kenapa? Inilah yang membedakan pelayanan Tuhan Yesus. Sebab Dia mengajar dengan berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Artinya pengajaran Tuhan Yesus itu tidak sama seperti apa yang disampaikan oleh ahli-ahli Taurat itu. Ahli-ahli Taurat itu mengajar firman Allah betul, tetapi pengajarannya itu adalah datar. Pengajarannya itu kering tanpa ada kuasa yang menyertai. Tetapi Tuhan Yesus, apa yang disampaikan itu Dia seperti hakim yang memberikan keputusan hidup dan mati seseorang. Kenapa? Karena Dia yang mempunyai dan memiliki kuasa itu. Ahli-ahli Taurat berbicara, tetapi Dia tidak menghidupi firman itu. Bukankah Yesus Dia adalah Sang Firman itu sendiri? Itu sebabnya perkataannya adalah perkataan yang berkuasa. Saya percaya begini, setiap apa yang kita dengar dari firman Allah, yang kita dengar dari kecil sehingga dewasa hari ini, seharusnya membuat kita berkesimpulan takjub. Kenapa? Karena kita telah memberikan perhatian yang penuh kepada firman itu. Maka dengan demikian Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus mengakhiri pengajarannya dalam ayat 28-29 itu, banyak orang yang mengikuti perintah atau perkataan Tuhan Yesus. Sampai hari ini kita adalah generasi yang kesekian. Tetapi jangan kita hanya sekedar menjadi pengagum saja, tetapi mari kita sampai kepada titik menjadi pengikut dan mentaati Dia. Sebab klaim-klaim yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu adalah merupakan kebenaran. Itu adalah merupakan sebuah kepastian yang tidak dapat disangkal kebenarannya. Saya berharap kita mengerti apa yang saya simpulkan ini. Semua pengajaran-pengajaran firman Allah, ketika kita memberikan perhatian penuh kepadanya,
Seharusnya kita adalah anak-anak Tuhan yang sering mengalami rasa takjub dan hormat kepada Tuhan. Kita banyak sekali harusnya mengalami lawatan Allah. Kita seharusnya banyak sekali mengalami pertolongan Tuhan. Sebab apa? Yang disampaikan dari firman Allah itu adalah kebenaran. Nah, kita belajar dari apa yang tercatat di dalam Matius 7:28-29. Firman Allah adalah kebenaran yang pada akhirnya kita harus taat dan setia kepadanya. Sebab dengannya kita akan melihat bagaimana Allah membuat kita semakin bertumbuh di dalam hari-hari yang akan kita hadapi ke depan. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita untuk memahami dan mengerti kebenaran ini. Olehnya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami naikkan syukur kepadamu untuk setiap pengajaran-pengajaran firman yang dapat kami terima. Biarlah pengajaran ini kami dapat memberikan perhatian penuh untuk firman Allah. Kami tidak dapat ragu, sebab firman Allah adalah kepastian, sebab firman adalah kekuatan, sebab firman Allah mengandung kuasa di dalamnya. Maka pimpin dan bimbing kami terus Tuhan, untuk kami hidup sesuai dengan ketetapan dan rencana Tuhan. Berkatilah setiap kami Bapa. Kesulitan yang kami alami tidak mengubahkan pandangan kami dari Tuhan. Keadaan yang kami alami tidak menjauhkan kami dari hadapan Tuhan, tetapi justru sebagai alat, sebagai sarana bagi kami untuk mengkonfirmasi kepastian dari firman. Kuasa Roh Kudus dinyatakan bagi kami sekalian. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya bersama katakan amin. Mari kita siapkan persembahan kita yang bertugas bisa maju ke depan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, sudah kami memberi yang terbaik buat kita. Berkati setiap pangan yang memberi, yang berjalan berhasil karena bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, menjadi sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu.
kegiatan ibadah hari Minggu, ibadah jam 8 pagi, memakai protokol kesehatan ya. Jika Bapak Ibu Saudara kurang sehat, bisa mengikuti ibadah yang online ya di rumah masing-masing. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara sehat dan silakan datang beribadah bersama-sama ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang sekalian untuk sama-sama berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Diberkatilah seluruh umat-Mu yang hadir pagi hari ini Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah tinggal bersama dengan kami, meneguhkan, menguatkan kami saat kami menghadapi kesulitan. Engkau yang menyembuhkan kami saat kami sakit dalam nama Yesus. Engkau yang mencukupkan segala keperluan-keperluan kami dalam nama Yesus. Tuhan yang memberikan penghiburan kepada kami saat kami harus mengalami duka cita. Roh Kudus, Engkau penghibur yang sejati, memberi pertolongan dan kekuatan kepada kami. Memberkati sebentar kami pulang tinggalkan tempat ini. Biarlah kuasa penyertaan dari Allah terus menyertai kami sampai kami ada di dalam pelukan kasih Tuhan. Kami berdoa, berkati usaha pekerjaan kami semua. Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berkati pemerintahan kami dari pusat sampai daerah. Kami mohon anugerah damai sejahtera Allah tinggal bagi pemimpin-pemimpin kami. Terlebih saat kami menghadapi wabah corona ini Tuhan. Tuhan yang memampukan dan menolong kami semua. Kami minta kekuatan dan pertolongan Allah tinggal bersama dengan kami di dalam segala aktivitas yang kami kerjakan dan kami lakukan. Kami minta pertolongan kasih Allah menyertai kami semua. Roh Kudus, Engkau menolong, Engkau menguatkan, Engkau meneguhkan kami semua, sehingga kami sampai kepada maksud dan tujuan yang Tuhan kehendaki. Beri kesehatan, kekuatan yang baru bagi kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama kata